wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andika dari kelas TI A22. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol interior RIP, atau RIP itu seringkali disebut dengan Routing Information Protocol. Apa sih RIP itu? RIP ini adalah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengatur dan mengelola pengiriman data antar router. RIP ini juga termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol, yang mana berarti digunakan untuk routing dalam satu sistem otonom. Protokol ini juga dikembangkan pada tahun 1980-an dan menjadi salah satu protokol yang pertama digunakan secara meluas. Artinya, protokol RIP ini adalah protokol yang pertama digunakan secara meluas. Terus, karakteristik dari RIP. Karakteristik dari RIP ini, yang pertama menggunakan algoritma distance vector. Yang kedua, setiap router mengirimkan seluruh isi routing tabel ke tetangga terdekat secara periodik setiap 30 detik. Terus yang ketiga, hookcount digunakan sebagai satu-satunya metrik untuk menentukan jalur terbaik. Yang keempat, maksimal hook adalah 15. Hook ke-16 yang hook ke-16 ini dianggap untraceable atau tidak dapat dijangkau. Yang terakhir, sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi kurang efisien untuk jaringan-jaringan besar. Cara kerja RIP. Cara kerja RIP, setiap router menyimpan routing tabel yang berisi informasi dan tujuan hook secara berkala. Router akan mengirimkan isi tabel tersebut ke semua router tetangga. Router tetangga kemudian akan mengevaluasi apakah jalur baru lebih efisien dari jalur yang lama. Jika iya, maka routing tabel tersebut akan diperbarui. Proses ini terus berlangsung agar informasi jaringan tetap up to date, meskipun menyebabkan konvergensi yang lambat. Selanjutnya, tipe-tipe dari RIP, di mana di sini ada dua tipe RIP. Yang pertama ada RIP versi 1, yang kedua ada versi yang kedua. Terus RIP versi pertama ini tidak mendukung informasi subnet. Yang kedua menggunakan broadcast untuk update. Yang ketiga tidak mendukung autentikasi. Terus RIP versi yang kedua. RIP versi yang kedua ini mendukung subnetting dan kelas interdomain routing dan menggunakan multicast untuk efisiensi. Yang terakhir mendukung autensi antar router untuk keamanan. Kelebihan dari RIP. Kelebihan dari RIP ini, yang pertama yaitu
konfigurasi sederhana dan mudah dapat dipahami. Yang kedua, cocok untuk jaringan-jaringan kecil dan topologi yang sederhana. Yang ketiga, konsumsi sumber daya CPU dan memori rendah. Yang terakhir, mendukung protokol layar atas seperti IP, IPX, dan AppleTech. Sini RIP ini juga mempunyai beberapa kekurangan, yang mana kekurangan tersebut tidak efisiensi untuk jaringan besar maksimum 15 hub. Terus kekurangannya konvergensi lambat sehingga butuh waktu lama untuk memperbarui rute. Dan kekurangan yang ketiga, rentan terhadap routing loop. Yang terakhir, tidak mempertimbangkan bandwidth, delay, atau kecepatan link. Di sini ada beberapa contoh konfigurasi routing RIP ISPO. Ini ada contoh dari konfigurasi RIP-nya. Mana yang pertama yaitu mengaktifkan RIP versi yang kedua. Terus setelah mengaktifkan versi yang kedua ini, terus menambahkan dua jaringan ke dalam domain RIP, menambahkan dua jaringan ini ke dalam domain RIP. Terus setelah menambahkan, router akan berbagi informasi routing ke jaringan tersebut. Kesimpulan dari RIP. Kesimpulan dari RIP ini adalah RIP merupakan suatu protokol routing yang sederhana dan masih banyak digunakan dalam jaringan kecil meskipun memiliki keterbatasan dalam hal-hal efisiensi dan skalabilitas. RIP ini sangat berguna untuk memahami prinsip-prinsip dasar routing dinamis. RIP versi 2 menawarkan beberapa peningkatan dibandingkan versi pertama, termasuk dukungan CIDR dan autentikasi untuk jaringan skala besar. Disarankan menggunakan protokol yang lebih canggih seperti USPF atau EIGRT, yang mana mungkin protokol ini lebih canggih daripada protokol RIP. Mungkin sampai di sini saja presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.